Selamat pagi teman-teman remaja. Selamat berjumpa kembali di hari Minggu biasa kelima, tanggal 6 Februari 2022 bersama Bir Santo Gabriel Paroki Pulau Gebang. Kita bersyukur karena kita masih diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Mari kita mulai kegiatan kita hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau memberi kami kesempatan untuk beraktivitas bersama kembali. Kami sungguh bersyukur Engkau mau menjadi sahabat, guru, dan juga penyelamat bagi kami. Mampukan kami mengerti firman-Mu ya Yesus, dan mengikuti perintah-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Kami ingin menjadi murid-Mu yang setia, sahabat yang baik bagi sesama. Kami ingin menjadi remaja yang bertanggung jawab, penuh kasih, pembawa kedamaian dan kegembiraan bagi orang-orang di sekitar kami. Tolonglah kami Yesus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, teman-teman, sekarang kita lanjutkan dengan membaca kitab suci. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan, hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman, Simon adalah seorang nelayan. Dia tahu kapan waktu yang tepat untuk pergi ke laut dan menebar jala agar hasil tangkapan banyak. Walau sudah terbiasa menangkap ikan,
Simon tetap pernah mengalami kegagalan. Tidak ada satu ekor ikan pun yang berhasil dibawanya pulang. Nah, ketika Yesus memintanya bertolak ke tempat yang dalam dan menebarkan jala, walau lelah dan merasa heran, Simon tetap melakukan perintah Yesus. Dan ketaatannya membuahkan hasil. Ikan yang masuk dalam jala sangat banyak. Teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari kadang kita mengalami kegagalan seperti Simon. Apa yang kita kerjakan sepertinya tidak membuahkan hasil. Apa yang harus kita lakukan? Mungkin teman-teman sudah belajar tapi nilai ulangan tidak terlalu baik. Sedangkan teman kalian yang nyontek nilainya lebih tinggi. Akankah teman-teman ikut nyontek? Teman-teman sudah bersikap ramah pada teman lain, namun tidak mendapat balasan yang sama. Akankah teman-teman bersikap buruk padanya? Dalam bacaan hari ini, kita diajak untuk terus melakukan perintah Yesus, walaupun kita sudah merasa lelah. Tetaplah berlaku jujur dan belajar lebih tekun. Tetaplah bersikap ramah sambil mendoakan orang yang bersikap kurang baik pada kita. Dan masih banyak hal baik lainnya yang harus kita pertahankan dan mengikuti teladan Yesus. Mari kita mohon pertolongan Roh Kudus agar bisa tetap setia mengikuti Yesus. Teman-teman, mari kita membangun niat menebar jala kebaikan. Aku mau bersikap lebih baik pada kakakku. Aku akan lebih rajin mengerjakan tugas-tugasku. Aku akan lebih bermurah hati pada teman. Aku akan lebih rajin membantu ibu. Aku mau menebar senyum supaya orang di sekitarku bahagia. Yuk kita tebar jala kebaikan. Teman-teman, mari kita sekarang bernyanyi bersama. Lagunya adalah Mengikut Yesus Keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, ku tak ingkar, dunia di belakang, salib di depan, dunia di belakang, salib di depan, dunia di belakang, salib di depan, ku tak ingkar. Ya, semoga kita tak ingkar untuk selalu mau mengikut Yesus. Sekarang, mari kita lanjutkan dengan beraktivitas. Silahkan teman-teman tuliskan hal-hal baik yang akan teman-teman lakukan sepanjang minggu yang akan datang. Berdoalah agar teman-teman dimampukan oleh Yesus untuk melakukannya. Jangan menunda, segera lakukan. Sekarang kita akan mengakhiri pertemuan kita dalam Bir at Home hari ini. Kita tutup dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, kami bersyukur karena Engkau telah memanggil kami menjadi anak-anak-Mu. Kami mohon rahmat agar kami semakin mampu menjawab panggilan-Mu untuk melakukan hal-hal yang baik. Jauhkan kami dari sifat malas, tidak peduli, keras kepala, dan hal-hal buruk lainnya. Dengan pertolongan Roh Kudus, kami mau hidup lebih baik lagi
hari lepas hari. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, pertemuan kita telah selesai. Kita akan jumpa lagi dalam Bir at Home minggu depan. Tetap jaga protokol kesehatan, terus berdoa dan setia mengikuti Yesus. Sampai jumpa teman-teman. Tuhan memberkati.